أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi hari ini sama-sama kita mengawali hari kita dengan kemuliaan, dengan kebaikan, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan semoga kita diberikan kemuliaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pernah suatu hari Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Hari yang terbaik itu apa dan bulan yang terbaik itu apa, serta amal yang terbaik itu pun apa? Itu pertanyaannya. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan khairul ayyam yaumul jumu'ah wa khairus syuhur syahrul ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khams. Beliau mengatakan hari yang terbaik adalah hari Jumat, dan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, dan amal yang terbaik itu adalah salat 5 waktu. Beliau mengatakan seperti itu. Maka setelah 3 hari berlalu, sampailah berita tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwa Abdullah bin Abbas ditanya akan suatu pertanyaan dan jawabannya adalah khairul ayyam yaumul jum'ah wa khairus syuhur syahrul ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khams wa khairul a'mal as-salawatul khams. Ketika Sayyidina Ali mendengar akan berita tersebut, beliau berkomentar, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fugaha minal masyriq ilal maghrib." Seandainya pertanyaan itu dilontarkan kepada para ulama, para ahli hikmah, dan para orang-orang yang faham dengan ilmu fikih, baik dari barat ataupun timur, lama ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Niscaya jawabannya seluruh ulama, para ahli hikmah, para fugaha dari timur sampai barat, jawabannya tidak melenceng dari jawaban Abdullah bin Abbas. Sama jawabannya.
hari yang terbaik adalah Jumat, kemudian bulan yang terbaik adalah Ramadan, kemudian amal yang terbaik adalah solat 5 waktu. Wala illa, kata beliau, melainkan anni agul, jawaban saya beda dari yang lain. Ini versinya Sayyidina Ali. Versi Abdullah bin Abbas ketika ditanya ma khairul ayyam, ma khairul syuhur, ma khairul a'mal. Versi Abdullah bin Abbas ketika ditanya hari yang terbaik apa, bulan yang terbaik apa, dan amal yang terbaik apa, yaitu versinya Abdullah bin Abbas, hari yang terbaik Jumat, bulan yang terbaik Ramadan, dan amal yang terbaik as-salawatul khams, salat 5 waktu. Akan tetapi versinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beda. Kata beliau khairul ayyam, hari yang terbaik dan bulan yang terbaik dan amal yang terbaik. Beliau jawab khairul a'mal, menurut saya, kata beliau, amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang terbaik. Ma yaqbalullahu taala mink, amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karenanya beliau yang mengatakan, hendaklah kalian lebih mementingkan bagaimana caranya agar amal kalian diterima, jangan hanya sekedar mengedepankan sebuah amal. Karena amal yang diterima tidak bisa dikatakan sedikit, dan amal yang ditolak itu sia-sia. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima itu adalah amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Wa khairus syuhur, bulan yang terbaik. Tadi amal yang terbaik versinya Abdullah bin Abbas adalah salat 5 waktu. Menurut versi Sayyidina Ali, amal yang terbaik yang diterima. Yang diterima. Kemudian wa ma khairus syuhur, Abdullah bin Abbas versinya bulan yang terbaik itu adalah Ramadan. Akan tetapi versinya Sayyidina Ali, wa khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Bulan yang terbaik adalah bulan yang kau habiskan di dalam bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ada bulan yang terbaik. Bulan yang terbaik adalah bulan yang kau habiskan bulan itu di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha adalah taubat yang benar itu, taubat yang murni itu adalah taubat yang apabila dosa itu hanya berkaitan antara dia dengan Allah, maka syaratnya hanya 3. Yang pertama adalah menjauhi atau berhenti dari melakukan dosa. Yang kedua menyesal, dan yang ketiga mempunyai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Selesai. Jika 3 syarat ini terkumpul dalam diri seseorang, dari sebuah dosa yang mana dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya adalah taubatan nasuha. Apabila dosanya itu berhubungan antara makhluk, jika pernah menuduh orang lain atau mencaci orang lain atau menggosip orang lain atau memukul orang lain atau mengambil hak orang lain, dia harus melepaskan diri dari jeratan itu semua. Jika mengambil hak orang lain, kembalikan. Pernah menggosipnya, minta halal. Menuduhnya dengan tuduhan yang dahsyat, cabut tuduhannya. Begitu. Ini taubatan nasuha. Itu bulan yang terbaik. Dan yang terakhir, wa khairul ayyam, hari yang terbaik versinya Abdullah bin Abbas hari Jumat. Memang benar, tapi versi Sayyidina Ali beda lagi. Menurut beliau, hari yang terbaik adalah ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala mu'minan billah. Hari yang terbaik adalah hari yang ketika engkau keluar dari dunia ini dan engkau masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari yang terbaik. Ketika kita wafat, iman masih ada. Ketika kita meninggal dunia, iman tidak melayang. Berapa banyak orang yang meninggal dunia, Masya Allah, imannya melayang.
Tapi orang ini wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala mu'minan billah. Engkau keluar dari dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya ada doa, waj'al khaira ayyamina wa as'adaha yawma liqa'ik hatta nalgaka wa anta radin 'anna. Waj'al khaira ayyamina, ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami adalah ketika kami mendapatkan keberuntungan ketika berjumpa dengan Engkau, yaitu wafat dalam keadaan husnal khatimah. Waj'al khaira ayyamina waj'al khaira ayyamina Allahumma afina wal muslimina min bala'ik wal tufbina fi qada'ik wa auzi'na syukra na'maik wa hab lana ma wahabtahu li awliyaik waj'al khaira ayyamina wa as'adaha yawma liqa'ik. Itu adalah hari yang terbaik menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hari karenanya jaga kita punya keimanan, jangan sampai iman melayang sebelum kita wafat. Jangan sampai iman kita melayang sebelum kita meninggal dunia. Banyak faktor yang menjadikan seseorang tersebut sebelum meninggal dunia imannya melayang. Di antaranya adalah meremehkan sunnah. Meremehkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengakibatkan daripada imannya tersebut melayang. Kita pembicaraan sampai dalam masalah sunanil Jum'ah, yaitu sunnah-sunnah di hari Jumat. Tentunya kita niat untuk mengamalkan. Jangan sampai kita hanya sekedar mendengarkan tapi kita tidak mengamalkan. Seorang istri juga harus mengingatkan kepada suaminya apa itu sunnah-sunnah Jumat. Wahiyya katsiratun. Tentunya sunnah Jumat ini banyak. Tentunya sunnah Jumat ini banyak. Yang pertama al-ghusl, yaitu mandi. Mandi sunnah Jumat, dan waktunya ini waktu masuknya tidak sembarang mandinya. Umpama mandinya jam 12 malam, apakah boleh jam 12 malam? Lah, tidak boleh. Mandinya mandinya untuk hari Jumat, sunanul Jum'ah yadkhulu bitulu'il fajri wa yakhruju bil ya'si min huduril Jum'ah. Masuk waktunya dengan terbit fajar. Terbit fajar, azan masuk, azan subuh, udah masuk waktunya, boleh mandi. Sebelum itu jangan. Sebelum itu jangan. Dan keluar waktunya ketika seseorang sudah al-ya'si min huduril Jum'ah, yaitu orang tersebut sudah punya tekad tidak mau hadir Jumat. Dan yang afdalnya adalah menunda waktu mandinya tersebut ilar rawah, sebelum dia berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu yang paling afdal. Dan mandi ini disunnahkan, yaitu bagi orang yang ingin melakukannya. Bagi orang yang ingin melakukannya, itu sunnah mandi ini bagi orang yang ingin mengerjakannya. Dan apabila ada yang terlewatkan ini mandi, maka sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Wahakadzah. Kemudian yang kedua, apa keistimewaannya mandi di hari Jumat? Naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis bahwasanya man igtasala yaumal jum'ah, siapa orang yang mandi di hari Jumat, kuffirat anhu dzunubuhu wa khataya, dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan. Dosanya diampuni, kemudian kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian lagi yang disunnahkan di hari Jumat, at-tazayyun bi ahsani thiyab. Memakai pakaian yang paling indah. Dan yang paling bagus adalah pakaian berwarna putih. Kalau bisa hari itu pakai gamis.
kemudian memakai imamah sorban, bolang kalau bisa, kemudian memakai rida, selendang. Dan yang sangat dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah adalah al-khatib, sangat lebih ditekankan. Sunnah untuk semua pada awalnya, gamis, imamah, rida, tapi lebih lagi ditekankan kepada siapa? Kepada khatib. Kenapa? Karena khatib jadi sorotan orang. Dia berdiri khutbah. Karena khatib jadi sorotan orang. Apa keistimewaannya? Naam. Keistimewaannya adalah yaitu diantaranya bahwasanya menjadi penebus dari dosa-dosanya dari Jumat sampai ke Jumat yang akan datang. Bahkan disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Maksud bersalawat apa? Salawat dari Allah curahan rahmat, salawat dari malaikat memintakan ampun. Kepada siapa? Kepada orang yang memakai sorban di hari kiamat, dapat di hari Jumat, ini pakai bolang, dapat rahmat dari Allah dan malaikat memintakan ampun kepada orang yang memakai sorban di hari Jumat. Masya Allah, itu diantara keistimewaannya. Kemudian at-tanadzuf, yaitu bersih-bersih, mencukur mencukur halqi anah, yaitu rambut yang tumbuh di ari-ari, kemudian di qassis syarib, kemudian memotong kumis. Begitu juga taklimi dhufrin, memotong kuku dan menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Begitu juga memakai siwak dan yang lainnya. Bersih-bersih, jangan hari Jumat kotor. Masya Allah. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam suatu riwayat bahwasanya disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar bahwasanya Nabi kita Muhammad yugallimu azfarahu wa yagussu syaribahu yaumal jum'ah qabla al-khuruji ila shalah. Nabi Muhammad sebelum salat, sebelum keluar untuk melaksanakan salat, beliau motong kuku dulu. Motong kuku yang paling mudah diingat caranya dari kelingking kanan sampai telunjuk kanan, kemudian kelingking kiri sampai jempol kiri, kemudian diakhiri dengan jempol kanan. Itu paling mudah diingat. Dari kelingking kanan sampai telunjuk kanan, kemudian kelingking kiri sampai jempol kiri, diakhiri dengan jempol kanan. Dan hari yang baik memotong kuku adalah hari Senin, kemudian lagi hari Kamis, kemudian lagi sama hari Jumat. Itu yang dianjurkan ketika kita memotong kuku. Disebutkan oleh para ulama, kalau hari Senin memotong kuku kemuliaannya, disebutkan oleh para ulama, memotong kuku di hari Senin kemuliaannya mendapatkan keistimewaan dan ilmu agama. Dapat keistimewaan orang ini dan mudah menyerap ilmu agama. Yang apabila motong kuku hari Selasa itu bisa mengakibatkan kebinasaan. Motong kuku hari Rabu itu mengakibatkan perangai yang buruk, perangainya jadi buruk. Motong kuku hari Kamis itu bisa mendatangkan kekayaan. Motong kuku hari Jumat bisa mewarisi ilmu dan kesabaran. Kemarin hari Sabtu hari ini menjadikan nafsu makan meningkat. Ada hari Sabtu. Dan hari Ahad, apabila motong kuku hari Ahad itu bisa menghilangkan keberkahan. Jadi yang baik cuma Senin, Kamis sama Jumat. Sabtu bagus guru aja, gancang makan jadinya, ada bagus. Man akala katsiran nama katsiran. Siapa yang banyak makan, dia banyak tidur.
Wa man nama katsiran jaa yaumal qiyamati fagira. Siapa yang banyak makan, banyak tidur. Siapa banyak tidur, besok dia bakal fakir di hari kiamat, tidak bisa beribadah. Jadi yang baik itu Senin, apa tadi Senin? Yaitu adalah mendapatkan keistimewaan dan ilmu pengetahuan agama. Kamis mendapatkan mendatangkan kekayaan. Masya Allah diberikan kekayaan. Tapi kada sugih hijau pun kada begawi. Ya ada begawi motong koko aja, begawi kada. Ya apa anak sugih begawi. Begawi itu kada harus dapat, yang penting ada gawian dulu. Begawi bini juga harus, jangan lawan laki. Bini itu nah jangan lawan laki. Nang nyamannya aja, nang sakitnya kada mau berkorban. Nang nyamannya lawan laki, jangan kada mau kayak itu bebinian itu kada jadi bebinian ngarannya eta. Itu siluman ngarannya. Lawan laki itu sakit nyaman, dampingi laki. Sakit kah nyaman kah selalu setia lawan laki. Sudah sakit laki, ya Allah. Sorong tuh pernya Mbak Amas. Amas sorong tuh bakas tukaran laki juga. Ada nih contoh aja bibiniannya contoh. Mana ada laki lu nungkarakan ulun juga aja. Ini kebanyakannya mun pian sorong nang menungkar, artinya pian tuh mandiri. Nah untung pian. Ini contoh berdua laki bini membina rumah tangga mulai nol. Kada nang mulai nang 500, kada mulai nol. Mulai nol pokoknya mulai nang saraba salambar pang bisi baju salambar, tapi salambar, ulas tilam salambar, kalambu salambar, piring salambar, sendok salambar, pokoknya saraba salambar sampai nang jadi nang kayak ini nah, sampai nang jadi bisi sinarban nih. Ya kalau mulai nang salambar, kalau nah mulai nang salambar sampai nang jadi nang kayak ini. Jangan dikira nang langsung jadi nang kayak ini. Tuhuk juga dulu merantau madam kemana-mana jujur kada tuhuk banar bilang tumbang tumbalit, anak tinggal menikmati aja lagi. Kuitan nang mana basiakan, kuitan nang berjuang kananakan ini menarusakan aja kada kawa, apalagi merintis dari awal. Hebat kalau orang tua kita nih. Amun anak kita nih nang kaya pian orang tua kada kawa, cuma lihati noh merintisakan anak tinggal duduk manis aja lagi, mengetek aja lagi, menerima duit aja lagi sudah. Itu pun koler juga begawi. Ya Allah, makan aja koler apalagi begawi. Makan aja koler apalagi begawi. Nah mulai nang pemulaan pang naik tunggal ikitan ditabung nang begawi parnya nang saban Sabtu kah dapat gajian, nang saban bulan kah sedikit tabung, ada tabungan sampai nang naik wayah ini tang laki dapat masalah nangaran roda kehidupan. Bini parenya ba amas saurang parenya dapat amas tukaran laki jua pariannya nih. Lalu laki dapat masalah kada hakun menjual amas terlalu nih ngarannya. Itu ngarannya bini siluman. Jadi-jadian itu embat jadi-jadian amunnya nyaman laki jadi, amunnya sakit laki jadinya engkau itu pang dah hakun menjual amas. Jangan sakit nyamannya jalani beda dua. Itu tukaran ulun jua aja, walaupun tukaran pian jua. Ayuha unjuk halawan laki, nah laki ambillah laki kena gantiakan lah. Ini 10 gram gantiakan 100 gram kayaknya. Ayo aja laki, jangan nang 100 gram kan toko amasnya aku tukarakan. Lakinya juga raja gombal juga. Padahal lah di karamputinya juga. Nah itu kayak itu jadi bini tuh ini kada jadi bini bilang nang jadi laki juga kayak itu juga harusnya. Orang kita ke situ tadi tuh. Jauhnya tak kasih narban mbah. Oh ngotong buku hari Kamis sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Motong kuku hari Kamis. Anu pengjermonnya kukunya parak pacul hari Selasa. Ulun kadewani aja hari Selasa karena hari Selasa tadi itu bisa binasa. Jadi ulun tunda ke hari Kamis lah. Mun iwil-iwil sudah pacul ranain apa kisahnya?
Disunahkan pulang tuntung motong kuku itu dibasuh kuku, dibasuh langsung, nah jangan langsung dibawa makan atau begaru jadi penyakit. Nah itu disebutkan oleh para ulama kayak itu tah. Ada aja tuh sudah disebutkan yang ulun tulis keistimewaan hari Jumat tuh, nah di situ ada sudah ulun rangkum makan di situ, tinggal dibacai aja lagi. Kemudian sunnah yang berikutnya at-tatayyub. Nah jadi ini sesengot dihandapi, apa-apa nang panjang dihandapi. Han untung kita gigi ini kada panjang, atau jari gini nah untung kukunya aja panjang, jaka jari giginya panjang, wah abut mah motong jari gigi pulang. Ada lagi kan tipan kuku, kan tipan jari gigi jadinya. Yang keempat, Pak Ade mana nih? Ada. Oh, maaf, itu mencatat kamu rumus kah? At-tatayyub. Lalu woi merumus, nah ini rumus hantam makan 5 nih bom langsung ke sini jarana. Nah itu mah rumus ngarannya. Kenapa jurang merumus dilanggar supaya barokah ya. Oh. Okbana. Jangan hendak menogel-nogel. Ada berkahnya togel itu. Baik 4 begawi udah bayamin barokah. Ya lo bayamin lo. No, tapi habis dah karyawan kada terima lagi gitu nah. At-tatayyub sudah kayak buka cabang sudah. At-tatayyub, kemudian memakai wewangian. Nah dianjurkan memakai wewangian jika jaliyai, memakai wewangian bagi lelakian. Yang bagus tuh lelakian warnanya biasa, warna minyak harumnya tapi aromanya semerbak. Wah itu nang paling afdal jar misik nang dicampur dengan air mawar. Harum tuh bang hari Jumat tuh hari raya loh. Menghadap Allah maka biasa aja lah, menghadap manusia maka bilang nang berminyak harum benar setengah botol habis. Menghadap Allah Ta'ala bilang seadanya aja. Acara pariannya, acara napakah pariannya lawan manusia. Wah lalu aja dipaksa-paksakan mau nih menyewa baju nih mau nih menyewa. Orang berataan bejas ya, aduh kok kada bisa jas, ada aja hujan, kada mungkin dipakai jas hujan. Menyewa aja gajaliai demi terlihat di sana maco ketika masuk situ. Kayak orang juga pakai jas, itu udah si kupu-kupu pulang sana. Kayak orang tuh, kayak nang bos tuh pang modelnya, padahal sewaan. Sepatu pulang menyewa, nah pas sepatu seorang kayak untung buaya bangangan kayak ini bawahnya. Menyewa pulang, wah ininya meneja. Mobil menyewa, berataan sewaan, supir menyewa juga. Keluar, saya sudah lawan makhluk diusahakan melawan Allah Ta'ala beberang aja umai terlalunya kita ngene. Padahal rezeki Allah bari'i, disyukuri. No, pakai minyak harum. Apa doanya minyak harum? Karena kada ingat kada tahu kah? Mau kada ingat tuh pernah tahu, mau kada tahu dasar bujuk kada tahu. Iya wah ini pina benakal bedudi wah ini. Ada sudah ulun jelaskan di majelis nang kada hadir mendengarkan streaming. Ada nah doanya nah makan minyak harum nah. Tahu lah doanya hendak doanya lah. Nah, lakatan 3 liter dulu bawa ke rumah. Entalo itik serak. Itu lah 2 minyak harum ada. Ulun salawat aja pang guru aja bagus salawat nah artinya kadada nang lebih harum minyak harum nang kayak apa aja kada kawa mengalahkan wanginya Nabi Muhammad. Insya Allah kayak apa aja harumnya minyak harum kada kawa mengalahkan wanginya Nabi Muhammad. Bagus jadi salawat nah. Tapi tambahi pulang apa tambahannya? Allahumma kama an'amta fazid la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah sebagaimana kau anugerahkan kepada ulun, tambahkan ini anugerah dan tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirah. No, minyak harum. Halakian lah bebinian, jangan terlalu minyak harum bebinian cukup hanya sekedar menghilangkan aroma nang kada bagus. Jangan nang uma ya terbalik wah ini
tulak kesaruan tuh hari Ahad nang laki biasa bana ketombe guguran di baju bini maka oma ya Allah tulis kaning kayak jembatan berito liuhar ih mbah itu bulu mata pulang lantik di anunya di apa tuh nang kakapitan tuh nang apa tuh supaya lantik bulu iya pelantik bulu mata tuh bang bah itu pulang matanya pakai apa tuh nang habang hijau kuning tuh lensa laki makam kaca sepion kendaraan pacah ya Allah bini ini bilang nang liwat bujur kaca sepion laki itu pacah helm aja plaster sini nak bini makam di belakang umah nang kayak buah bule ini lain bule ini alien nenek kada paham lawan laki kasihan hendak sorong aja nang nyaman orang tuh nangaran berumah tangga tuh sakit nyaman tanggung bersama sudah jangan nang nyamannya aja make up maka bulu matanya saruan nang di bulu mata jalan sama matanya saruan nang titik pertama biru titik kedua kuning macam-macam lensanya tuh laki maka ya Allah hai abang matanya kenapa anunya kada kawat lagi anu nih nang kacanya nang ini takana binatang masuk habang nang laki mulai titik pertama sampai titik kelima habang aja matanya kasihan han jadi laki bebarang aja 1001 menemui laki kayak itu guru aja ada aja laki nang kayak itu nang ada nih pang kira-kira juga pang ih minyak harum bini bilang nang mama ya Allah laki maka ya Allah bau kan dapet kendaraan baju ya Allah orang tuh apa leh jangan terlalu bibiniannya nang mun handak baharum dihiga laki mun handak bawangi-wangi pas lagi lawan laki amun turun tuh sakadar-kadarnya aja ini terbalik mun turun jadi nang kayak bengkeng mana tuh bang kayak artis tuh bang mun sudah dihiga laki ya Allah salon pasnya 2 di sini sebuting pulang sini sebuting pupur dingin tabal amunnya menguap kalimpanan laki ya Allah hai jelaki nenek waktu belum kawin maka semalam itu pang mun bapacaran itu semuanya palsu nang bibinian menampakkan keindahan nang lalakian menampakkan ketampanan dan kebaikan aja kaina mun sudah kawin tahu toh tabuka seberataan tak ungkai seberataan kini sifat aslinya tia tahu kalau nyasal guru aja kada ada istilah menyasal lagi sudah ada kawa terbulik duit pang kada kalau pang bulik separuh kada kawa kenapa tahu banang ini apalagi beli modal separuh aja kadang dibelikan apalagi beli beratan jalannya sudah seorang kadang menikah dengan bidadari ikam bebinian kada kawin lawan malaikat artinya bisi kekurangan sudah apanya bebinian laki ulun malakal maut aja aduh mau juga nah kan itu kalau beamin kenapa sudah jalannya indah setahun banakan ya apa susahnya ini kan minta tuh minyak harum orang Islam tuh kayak itu wangi binian jangan hendak minyak harum cukup nang sekedarnya aja namunnya nang sampai nang harum orang sampai tak ini melihat karena dosa zina am binian sian pian laki pian kesian membebinian anak tuh abah kasihan mama kasihan jam berapa dah nah ini sudah ini basungsung pulang nah ada yang ditanyakan kah
Oh, mengqadanya. Wa yusannu qada'uhu inda Ibn Hajar kasairil aghsalil masnunah. Sunnah diqadha mandinya tadi itu menurut Al-Imam Ibnu Hajar seperti mandi-mandi yang disunahkan lainnya. Maksud mengqadha itu kayak nimbah tuntung Jumat kah, nimbah apabila kah sorenya kah. Mengqadha itu kada mesti Jumat depan alawasan seminggu mahadang. Itu jadi setelahnya itu kah itu nah nggih. Sebelum ajan subuh. Ada tahulun itu. Sebelum ajan. Asal sudah masuk. Kayak apa sebelum ajan? Sedangkan masuk waktunya tuh dengan masuk waktu fajar, waktu subuh. Pian haratan mandi, haratan orang nang salatu wassalamu alaik. Ada cik dengarnya. Ada pas. Ada kawa. Ulunnya jam 7 mandi aja salajur begawi. Nah, bagus gitu. Salajur begawi mandi salajur begawi nah. Mandi begawi kada dapang. Maksudnya salajur begawi, turun begawi jam 7 perenya mandi setengah 7. Bagus saja. Ajanakan dulu. Kayak apa aja? Ulun nang ajan pang dilanggar sini. Salajur mandi, Allahu Akbar. Itulah. Tuntung bersubuh hai mandi kayak pulun terbiasa sebenarnya orang tua tu biasa sebelum subuh tu terbiasa mandi kena pulang mandi pengalihnya tapi nang afdolnya pas handak tulak tu mandi bagus gitu. Nak tulak Jumatan mulah nak tulak sembahyang asar nak tulak hendak tulak berjumatnya tai. Nah, ada lagi Wat tabkir, kemudian di antara sunnah Jumat tabkir, yaitu besungsung. Pertemuan yang semalam kita mengisahkan masalah apa? Hatib lah, masalah hatib juga, masalah hatib. Juga ya, masalah hatib juga, rukun-rukun khutbah, ya. Tabkir besungsung. Waktunya mulai terbit fajar sampai keluar imam untuk menuju Jumat. Kecuali imam kada disunahkan untuk besungsung-sungsung. Imam disunahkan datangnya paling lambat. Pahala hari Jumat itu bagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan apabila hari Jumat di setiap pintu masjid ada malaikat mencatat orang yang datang, tergantung siapa yang paling pertama sampai imam duduk. Imam duduk tutupnya lagi catatan, makanya imam berdudi datang. Dan orang yang paling pertama di waktu pertama sama seperti mengorbankan seekor unta waktu pertama, waktu kedua sapi, waktu ketiga kibas, waktu keempat ayam, waktu kelima intalu ayam, waktu keenam dada lagi apalagi imam sudah datang dah, dada lagi intalu kutu ada juga, intalu tungau ada juga. Ini datang ya Allah, mentang-mentang rumah parak musigit. Sudah orang takbir nyar. Sungsung nih bang datang. Nah unta kah? Sapi kah? Kibas kah? Ayam kah? Talu ayam kah? Imam beda, imam berdudi-dudi aja. Itu tah. Habis kalau sudahlah. Kada yang ditakunakan. Wal istighal fi tariqihi bi qiraatin aw dzikrin,
Antara yang disunahkan lagi menyibukkan diri dengan bacaan zikir ketika keluar menuju ke masjid. Nah, macam-macamnya doanya. Baca surah Al-Kahfi hari dan siang dan malamnya, baca surah Al-Kahfi. Dalam satu riwayat dia mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Dan orang-orang dahulu membaca surah Al-Kahfinya 3 kali. Malam Jumat, pagi Jumat, dan ketika menunggu sholat Jumat. Baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ad-Dukhan dan Yasin, maka dia di pagi hari segala dosanya diampuni oleh Allah. Ayo. Di antaranya lagi siapa orang yang membaca di malam Jumat surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, maka baginya mendapatkan cahaya ma baina ghariban wa ajiban. Gharib itu aras, ajib itu asfalul aradin. Dari aras sampai bumi yang paling bawah cahayanya. Al-Baqarah sama Ali Imran. Naam. La ilaha illallah. Kemudian lagi siapa yang membaca di hari Jumat, naam, surah Ad-Dukhan, man qara'aha min ad-dukhan fi lailati jum'atin. Siapa yang baca surah Ad-Dukhan malam Jumat atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu buah rumah di dalam surga. Siapa yang membaca setelah salat Jumat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Beginitan. 7 kali. Hufidha ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, diberikan pemeliharaan dari itu Jumat sampai Jumat yang akan datang. Dalam satu riwayat diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan diberikan pahala sejumlah bilangan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini bacaan-bacaan di hari Jumat. Siapa orang yang membaca di pagi hari Jumat sebelum salat al-ghadah, sebelum salat subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali, maka Allah ampuni dosanya meskipun jumlah dosanya sejumlah bilangan buih yang ada di lautan. Siapa yang membaca setelah salat Jumat subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali, tuntung berjumat, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, setelah salat Jumat 100 kali, Allah ampuni 100.000 dosa. Dan bagi orang tuanya 24.000 dosa. Apa tadi? Subhanallahil azim wa bihamdih. Ada hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas.